Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Tadi Pak Yuri menyatakan bahwa bentuknya apapun tapi pembatasan secara skala nasional belum terpikirkan oleh pemerintah. Bisa dielaborasi lebih lanjut Pak Yuri? Belum diperlukan berdasarkan data. Karena disparitas kabupaten kota itu tidak sama ya. Kalau kita lihat beberapa kabupaten yang di pedalaman Papua, beberapa kabupaten yang berada di kepulauan di daerah Maluku Utara, Maluku, tidak bisa kita lihat seperti Jakarta ya. Ini permasalahannya tidak sesederhana itu. Dan pembatasan sosial ini kan tidak hanya berbicara COVID ini tidak hanya berbicara masalah penyakit ini berbicara masalah semua dimensi harus kita pikirkan. Jadi bukan hanya membatasi aktivitas sosial dalam rangka memutus rantai penyebaran, tetapi kita juga harus memikirkan tentang bagaimana jaminan sosial yang harus kita siapkan, bagaimana kebutuhan mereka dipenuhi dan seterusnya. Pak Pandu, begini, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Yuri, kalau dari Permenkes yang kami tahu sebagai wartawan kami baca adalah bahwa memastikan bahwa daerah merah memang melakukan pembatasan secara besar-besaran begitu, tapi daerah hijau ya sudah dibiarkan saja untuk tetap produktif karena demi bagaimanapun juga demi membantu perekonomian negara. Kalau dari Pak Pandu sendiri melihatnya bagaimana dong? Sebenarnya ada salah paham. Kalau kita melaksanakan pembatasan sosial di seluruh wilayah Indonesia, itu penerapannya bisa berbeda-beda. Jangan niru Jakarta yang intensitasnya hampir 80%. Beberapa wilayah lain mungkin hanya 50%, 30%, tetapi mereka sudah siap untuk membatasi gerak penduduk. Karena gerak penduduk inilah yang menyebabkan virus itu terus berkembang, menularkan dari satu orang ke orang lain. Jadi intensitasnya bisa bervariasi. Walaupun semua wilayah Indonesia melaksanakan PSBB secara nasional, masing-masing wilayah itu kita serahkan kepada pemerintah daerah, kemampuannya, dan sebenarnya juga paling minimal kan yang menutup, ada undang-undangnya itu mengatakan paling minimal menghindari kerumunan, kalau keluar pakai masker dan sebagainya. Itu yang paling tidak dilakukan. Kalau yang sudah berat, kita lakukan lebih intens lagi, agar pergerakan manusianya lebih dibatasi. Mudik itu memang juga sebagai bagian besar untuk menghentikan penularan. Karena itulah, jadi saya mohon kepada semua kepala daerah, semua mengajukan, dan nanti kalau semua sudah mengajukan serentak, kan tinggal keputusannya di Kemenkes. Nanti saya tinggal mengajukan kepada Kemenkes, mohon dikabulkan, tapi di intensitasnya bervariasi sesuai dengan kemampuan. Dengan demikian kita secara nasional bersatu melakukan pembatasan sosial, walaupun intensitasnya bervariasi. Jadi PSBB-nya kalaupun, ini sesuai saran Pak Pandu adalah kalaupun PSBB dilakukan secara nasional, intensitas per daerah bisa berbeda-beda tergantung dengan keperluan dan adat kebudayaan masyarakat begitu ya? Betul. Pak, begini, ada yang saat ini terus menggelitik begitu untuk diperbincangkan adalah adanya keinginan begitu atau mungkin juga prediksi bahwa bulan Juli kita bisa hidup kembali normal walaupun dengan the new normal dengan cara yang baru begitu. Anda setuju dengan hal ini, Pak Pandu? Kita akan memang kalau bisa akan mereda. Juli itu akan mereda. Tapi yang saya khawatirkan meredanya tidak di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga the new normal Indonesia itu tidak bisa dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Apa yang membuat Anda menyatakan demikian, Pak Pandu? Ya karena yang melaksanakan PSBB adalah yang tidak semua wilayah. Pada daerah-daerah yang sudah melaksanakan PSBB akan bisa menikmati mulai kembali reda. Tapi kemudian terjadi peningkatan di wilayah-wilayah lainnya karena terlambat untuk melakukan pencegahan. Pak Yuri, responsnya? Ya, PSBB ini bukan kebijakan pertama ya. Kebijakan yang pertama itu sudah dikatakan dulu masih disebut social distancing, kemudian kita perbaiki jadi physical distancing, kemudian gunakan masker, kemudian tetap di rumah. Itu adalah kebijakan yang pertama. Nah, kemudian pada daerah yang kemudian dianggap bahwa cara ini masih belum bisa dijalankan dengan baik, kita minta dilakukan PSBB supaya lebih terstruktur dan terpadu gitu ya. Nah,
Bukan berarti bahwa untuk kemudian tetap tinggal di rumah, menggunakan masker dan sebagainya itu adalah amanat dari PSBB. Itu memang dari awal sudah kita keluarkan. Tahapan yang kedua adalah dalam kaitan dengan struktur yang lebih besar, terkait dengan juga mengakomodasi kebutuhan sosial yang lain, maka disebutlah PSBB. Oke, untuk soal perkiraan bahwa kemudian bulan Juli kita bisa masuk ke fase the new normal, kalau Pak Yuri menilainya seperti apa? Ini tampaknya cukup pede ya pemerintah untuk menyatakan bulan Juli ya? Kita meminta masyarakat mau nggak bulan Juli beres? Bukan kemudian pemerintah mengatakan bahwa Juli beres. Mau nggak masyarakat untuk semua bersepakat, kemudian mematuhi apa yang diarahkan oleh pemerintah, di bulan Juli itu bisa mereda. Saya setuju dengan Pak Pandu, mereda. Tidak ada yang mengatakan selesai, ini bukan masalah Indonesia kok, ini masalah planet bumi, karena ini pandemi. Jadi bulan Juli mereda dengan catatan masyarakatnya mau diajak kerjasama. Pak Pandu terakhir, kalau menurut Anda dengan cara seperti ini, baik kebijakan yang dilakukan pemerintah dan respons yang diberikan oleh masyarakat, kira-kira mau nggak masyarakat Indonesia diajak oleh pemerintah untuk masuk ke the new normal pada bulan Juli? Saya kira mau, karena masyarakat itu sebenarnya kita sudah mempromosikan yang kita sebut sebagai pembatasan sosial berbasis komunitas. Jadi komunitas mulai mengambil inisiatif untuk mewujudkan impian bahwa Juli akan selesai. Kenapa Juli? Karena bulan Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Bayangkan kalau bulan Agustus masih ada di wilayah Indonesia bermasalah atau dalam tanda petik dijajah oleh coronavirus ini. Kita tidak merdeka dalam hati yang sesungguhnya. Jadi kita gunakan tekad itu bersama secara nasional. Baik, Pak Pandu Riono, terima kasih. Pak Ahmad Yuryanto juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pastikan Anda berdua tetap sehat terus, jangan sampai sakit. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Anda saudara sudah menyaksikan Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Sofi Syarif pamit undur. Kita jumpa lagi besok. Sampai jumpa.